Sebagai langkah awal dalam penyusunan video dokumenter ini, kami dari kelompok 2 memilih Rumah Sakit Siloam sebagai organisasi sektor swasta yang akan kami bahas. Melalui hasil wawancara dengan pihak Rumah Sakit Siloam, kami akan menampilkan bagaimana struktur organisasi dan sistem manajerial yang diterapkan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif. Sebelum melaksanakan observasi dan wawancara, kami terlebih dahulu melakukan tahap pra-observasi di Rumah Sakit Siloam Kupang. Kegiatan ini diawali dengan mengunjungi pihak Rumah Sakit Siloam untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami. Pada kesempatan tersebut, kami juga menyerahkan surat permohonan izin wawancara sebagai bentuk prosedur resmi sebelum pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kami melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit mengenai jadwal, mekanisme, serta narasumber yang akan diwawancarai. Tahap pra-observasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh rangkaian observasi dan wawancara dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Siloam. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah administrasi publik, kelompok kami melakukan wawancara dengan salah satu pihak manajemen Rumah Sakit Siloam Kupang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai struktur dan tata kelola organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, penerapan standar operasional prosedur, kepemimpinan, serta penerapan manajemen berobjektif dalam mendukung pelayanan rumah sakit. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan publik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai lini kerja, baik medis maupun non-medis. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Hasil wawancara yang pertama, struktur organisasi dan tata kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi di Rumah Sakit Siloam Kupang dilakukan secara berjenjang sesuai struktur organisasi yang berlaku. Koordinasi dapat berlangsung secara horizontal antar unit yang setara maupun vertikal dari bawah ke atasan dan sebaliknya. Dalam praktiknya, apabila terdapat permasalahan di lapangan, staf akan melaporkan atau mengeskalasikan masalah tersebut kepada supervisor. Jika masalah dapat diselesaikan pada tingkat supervisor, maka tindakan penyelesaian dilakukan secara langsung. Namun, apabila masalah memerlukan kewenangan yang lebih tinggi, maka akan diteruskan kepada manajemen di tingkat berikutnya hingga mencapai top manajemen. Menurut narasumber, sistem komunikasi dan koordinasi berjenjang dipilih karena dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam memastikan informasi tersampaikan secara jelas dan keputusan dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksanaan. Yang kedua, penerapan SOP dalam pelayanan. Rumah Sakit Siloam Kupang memiliki berbagai SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas setiap pegawai. Karyawan baru diwajibkan mengikuti program orientasi umum mengenai rumah sakit dan orientasi khusus pada unit kerja masing-masing. Dalam proses orientasi tersebut, pegawai mempelajari SOP yang berlaku, mengamati pelaksanaannya di lapangan, kemudian mempraktikannya secara bertahap dengan pendamping pegawai yang lebih berpengalaman. SOP dinilai sangat membantu dalam menjaga konsisten pelayanan, meningkatkan kualitas kerja, serta menjadi dasar bagi pegawai dalam melaksanakan tugas. SOP juga berfungsi sebagai pedoman ketika menghadapi berbagai kondisi pelayanan yang beragam. Untuk memastikan seluruh pegawai memahami SOP, rumah sakit menerapkan program e-learning, pelatihan berkala, serta kegiatan sharing knowledge antar pegawai. Selain itu, dilakukan penyelenggaraan materi SOP secara rutin agar pegawai tetap memahami prosedur yang berlaku. Yang ketiga, mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan di Rumah Sakit Siloam Kupang
dilakukan berdasarkan tingkat permasalahan yang dihadapi. Apabila terjadi keluhan pasien atau kendala pelayanan, petugas yang menerima informasi akan menyampaikan laporan kepada kepala unit terkait. Selanjutnya, dilakukanlah identifikasi masalah untuk menemukan akar penyebab permasalahan. Keputusan operasional sehari-hari dapat diambil langsung oleh kepala unit apabila masalah masih berada dalam lingkup kewenangannya. Namun, apabila masalah melibatkan beberapa unit atau berdampak pada pelayanan rumah sakit secara keseluruhan, maka dilakukanlah koordinasi dengan manajemen melalui rapat atau diskusi internal sebelum keputusan ditetapkan. Menurut narasumber, tidak semua keputusan harus melalui rapat. Dalam kondisi yang membutuhkan respon cepat, keputusan dapat diambil secara langsung oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi, keputusan yang berdampak luas biasanya dibahas melalui forum koordinasi agar setiap unit dapat memberikan masukan. Rumah sakit juga melakukan evaluasi terhadap masalah yang berulang. Evaluasi yang dilakukan secara rapat secara rutin untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam menentukan langkah perbaikan yang tepat. Jika diperlukan, SOP dapat diperbarui untuk mencegah terulang permasalahan yang sama. Yang keempat, kepemimpinan dan evaluasi kinerja. Dalam pelaksanaan tugas, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan harus dipatuhi oleh seluruh pegawai. Namun demikian, pegawai tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran sebelum kebijakan diterapkan. Pimpinan biasanya melakukan diskusi atau brainstorming dengan kepala unit dan supervisor untuk memperoleh berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus, kebijakan diuji coba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara permanen. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui penilaian tengah tahun dan penilaian akhir tahun. Selain itu, terdapat evaluasi bulanan, mingguan, dan briefing harian untuk memantau perkembangan kinerja setiap unit kerja. Tantangan terbesar dalam kepemimpinan menurut narasumber adalah mengelola perubahan organisasi, terutama ketika menghadapi pegawai yang telah lama bekerja dan memiliki kebiasaan yang tertentu. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi dan pendekatan internasional menjadi faktor penting dalam keberhasilan seorang pemimpin. Yang kelima, penerapan manajemen by objectivity atau MBO. Rumah Sakit Siloam Kupang menerapkan konsep manajemen by objectivity atau MBO melalui penetapan target kerja pada setiap unit sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Penetapan target dilakukan berdasarkan visi dan misi rumah sakit, kebutuhan pelayanan, serta hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Dalam proses penyusunannya, kepala unit turut memberikan masukan mengenai kondisi dan kemampuan unit kerja sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan dapat dicapai. Pegawai juga memiliki kesempatan untuk memberikan masukan melalui kepala unit masing-masing. Keterlibatan pegawai dianggap penting karena mereka lebih memahami kondisi operasional yang terjadi di lapangan. Pencapaian target kerja dievaluasi secara berkala melalui program laporan kinerja, monitoring indikator pelayanan, dan rapat evaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan kinerja dan menyusun target pada periode berikutnya. Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan antara lain tingkat kepuasan pasien, kecepatan pelayanan, kepatuhan terhadap SOP, dan efektivitas kerja dan pencapaian target masing-masing unit. Berdasarkan hasil wawancara, Rumah Sakit Siloam Kupang menerapkan prinsip-prinsip administrasi publik melalui sistem koordinasi yang jelas, pengambilan keputusan yang terstruktur, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Sistem koordinasi berjenjang menunjukkan adanya penerapan prinsip hierarki organisasi yang bertujuan menjaga efektivitas komunikasi dan pengawasan. Dalam aspek pengambilan keputusan, Rumah Sakit Siloam Kupang menerapkan pendekatan partisipatif pada beberapa kebijakan melalui diskusi dan brainstorming
dengan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kewenangan pimpinan dan partisipasi pegawai dalam proses manajemen. Penerapan MBO menunjukkan bahwa organisasi berorientasi pada hasil, di mana setiap unit memiliki target yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala terhadap pencapaian target menjadi salah satu bentuk akuntabilitas organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Siloam Kupang memiliki sistem koordinasi yang berjalan secara berjenjang dan terstruktur. Pengambilan keputusan dilakukan sesuai tingkat kewenangan dan tingkat permasalahan yang dihadapi dengan tetap memperhatikan SOP serta masukan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, rumah sakit menerapkan konsep manajemen by objektif melalui penetapan target kerja, evaluasi kinerja secara berkala, dan penggunaan indikator yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem tersebut mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pasien.